Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nur Fadilah dari kelas 5C dengan NIM 661200138, mata kuliah MSDM Sektor Publik, dengan dosen pengampu Ibu Sirvi Rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin dalam manajemen PNS, yaitu yang poinnya salah satunya adalah pangkat dan jabatan. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum masuk ke poin-poin dalam manajemen PNS, kita harus mengetahui pengertian dari manajemen PNS itu sendiri. Jadi, manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian bagi PNS. Sebagai salah satu unsur ASN, PNS bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas PNS itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dasar hukum dari manajemen PNS. Jadi terdapat 7 ketentuan mengenai perubahan manajemen PNS yang diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP nomor 11 tahun 2017. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tugas dari ASN. Jadi dalam menjalankan tugasnya, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk itu, terdapat fungsi dan tugas PNS dan P3K sebagai pegawai ASN. Antara lain, yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan peran PNS. Jadi, kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Sementara itu, P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan PNS ini berhubungan erat dengan poin-poin manajemen PNS sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu inti dari materi ini, yaitu poin-poin dalam manajemen PNS. Jadi manajemen PNS itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Terdapat 11 poin dalam manajemen PNS, antara lain yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, pangkat dan jabatan, yang keempat, pengembangan karir dan pola karir, yang kelima, promosi, yang keenam, mutasi, yang ketujuh, penilaian kinerja, yang kedelapan, penggajian dan tunjangan, yang kesembilan, penghargaan dan perlindungan, yang kesepuluh, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu disiplin. Saya akan menjelaskan terkait poin ketiga dari poin manajemen PNS, yaitu mengenai pangkat dan jabatan dari PNS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian. Misalnya, pegawai negeri sipil terhadap negara. Pangkat dalam kepegawaian ini berfungsi untuk membedakan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak, dan pengkajian seorang pegawai
dalam rangka susunan pegawai. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepangkatan dari PNS. Jadi, tingkat kepangkatan PNS ini terdapat 4 golongan. Pada dasarnya adalah tingkat-tingkat pada pangkat yang dimiliki oleh para pegawai negeri sipil yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 tahun sekali bagi pegawai struktural. Dan khusus bagi pegawai fungsional, pangkatnya dapat naik setiap 2 tahun sekali. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jabaran dari jabatan ini. Jadi jabatan itu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam struktur organisasi. Jabatan terbagi atas menjadi 2 hal, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Yang jabatan struktural itu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural ini bertingkat-tingkat, dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Contoh dari jabatan struktural ini antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan Sekretaris Lurah. Nah, yang selanjutnya itu ada jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional itu jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi atau tusi, pekerjaannya itu tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. Contoh dari jabatan fungsional itu antara lain yang pertama auditor, guru, dosen, pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Fungsi jabatan bagi pegawai ini mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi agar jabatan beserta fungsi-fungsinya tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan dalam suatu organisasi di instansi pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pangkat dan jabatan dalam poin-poin manajemen PNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.